panitia memberikan judul kepada saya adalah budaya pembelajaran dalam jaringan dan tantangan masa depan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor termasuk pendidikan. Pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, mulai akhir Maret tahun 2020, sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Persoalannya adalah kegiatan ini mendesak, terkesan terburu-buru karena memang pandemi COVID-19 tidak diinginkan sebenarnya, tapi itulah situasi darurat yang menimpa dunia termasuk negara kita. Guru belum dilatih menggunakan model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi ini. Revolusi industri 4.0, dunia pendidikan menghadapi tantangan dalam berbagai perubahan. Pembelajaran daring, artinya dalam jaringan. Pandemi COVID-19 mengharuskan sekolah termasuk universitas, termasuk perguruan tinggi maksudnya, melakukan penyesuaian dalam pembelajaran. Guru atau dosen dipacu memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh. Merubah metode pembelajaran tatap muka di luar jaringan atau luring menjadi dalam jaringan adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar. Pembelajaran daring bukan menggantikan pembelajaran konvensional atau tatap muka, tetapi memperkuat model pembelajaran konvensional tersebut, misalnya pengayaan konten atau pengayaan materi atau pengayaan isi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini, yang selama ini para pengajar belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Tentu saja banyak kendala. Kendala utama adalah ketersediaan jaringan. Kita tahu tidak di semua tempat yang bagus jaringannya. Tidak semua guru, siswa dan orang tua siap dalam pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring ini memerlukan dukungan semua pihak, terlebih-lebih pada jenjang pendidikan dasar, karena siswa berada pada tingkat pendidikan SD dan SLTP. Disparitas atau keberagaman teknologi informasi antar rumah tangga. Kendala lain, disparitas jaringan internet antar daerah. Ada yang sudah bagus, tetapi ada yang lemot atau lelek. Kemudian literasi teknologi guru juga bervariasi. Artinya pemahaman guru tentang teknologi informasi beragam, mulai dari yang sangat memahami sampai ke sama sekali baru belajar menghidupkan HP. Literasi teknologi orang tua juga bervariasi. Kemudian kendala lain, literasi teknologi siswa juga bervariasi. Ketidaklancaran jaringan internet,
Kalau kita melakukan pembelajaran melalui jarak jauh, melalui jaring internet, misalnya melalui Zoom, selalu saja keluar di monitor your internet unstable. Nah, jadi tidak stabil. Kemudian terbatasnya kuota. Ini adalah kendala pembelajaran daring. Berikut saya akan memfokuskan kendala dari pihak guru. Sebagian guru memang belum siap tentang materi pembelajaran. Biasanya mereka siap di depan kelas, tinggal meringkas buku, kemudian menggunakan LKS. Nah, sekarang bentuk-bentuk LKS itu kan harus dibuat materinya dan akan diinformasikan melalui daring. Tentu tidak mudah, mereka harus mengetik ulang atau mencari media pembelajaran yang lain. Sebagian guru belum siap desain pembelajaran daring. Desain pembelajaran konvensional saja masih belum mantap, ditambah lagi desain pembelajaran daring. Selanjutnya, keterbatasan keterampilan guru menggunakan teknologi informasi dan komputer. Sebagian guru hanya memberi tugas tetapi tidak memberi materi. Beberapa orang tua komplain tugasnya banyak, materinya tidak ada. Berikut kendala dari orang tua. Keterbatasan penyediaan internet. Bagi keluarga yang tidak mampu, tentu dia tidak bisa berlangganan wifi. Bagi keluarga yang tidak mampu, tentu tidak bisa membeli smartphone. Itu kendala dari pihak orang tua. Juga keterbatasan orang tua mendamping anak dalam pembelajaran jarak jauh. Maaf, ini tertulis pembeli. Jadi keterbatasan orang tua mendamping anak dalam pembelajaran jarak jauh, terutama bila rumah tangga atau keluarga tersebut kedua-duanya bekerja. Kalau kepala keluarga saja yang bekerja, lumayan, ibu rumah tangga bisa mendampingi anak. Kemudian keterbatasan orang tua mengawasi anak. Saya teruskan hasil survei UGM. Jadi beberapa minggu setelah pembelajaran daring, UGM langsung melakukan survei, semacam evaluasi pembelajaran daring ini. Ternyata pembelajaran daring memang lebih sulit dari pembelajaran konvensional. Pengalaman sehari-hari melalui diskusi dengan guru-guru, mereka menyampaikan tidak hanya siswa dan orang tua yang stres menghadapi pembelajaran konvensional, pembelajaran daring, guru-guru pun mengalami stres karena kegiatan ini mendadak dan guru belum siap. Hasil survei UGM tadi menyimpulkan antara lain pembelajaran daring masa darurat COVID-19 ini sebanyak hampir 67% mahasiswa memahami materi. Tentu sisanya kira-kira 33% kurang memahami materi. Dapat dibayangkan, pembelajaran tatap muka saja masih ada yang kurang memahami, apatah lagi pembelajaran melalui jarak jauh. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mahasiswa dalam memahami materi karena dosen belum siap mengelola pembelajaran jarak jauh. Keluhan peserta didik, pengalaman
mengajukan keluhan baik melalui WA dari siswa, dari mahasiswa. Tugas banyak, tak sebanding dengan waktu yang tersedia. Ada juga guru memberikan tugas menyalin buku. Kan sudah ada buku, kenapa harus disalin? Masih lumayan kalau tugasnya meringkas. Keluhan peserta didik adalah karena keterbatasan kuota. Selanjutnya, pembelajaran daring dan motivasi berprestasi. Saya sengaja menampilkan bahan ini karena pembelajaran daring baru berhasil bila siswa mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Dalam pembelajaran konvensional tatap muka pun harus demikian, tetapi guru atau pendidik masih bisa memberikan intervensi bagaimana memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam daring susah untuk memberikan motivasi atau untuk mengamati perilaku siswa, karena yang tampak hanya bagian badan, bagian atas saja. Kemudian ciri-ciri orang yang mempunyai prestasi, motivasi berprestasi yang tinggi adalah selain ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau rasa ingin tahunya sedang-sedang saja, tak begitu menarik pembelajaran daring. Sedangkan pembelajaran biasa saja merasa terpaksa, apalagi yang daring. Ciri yang lain, siswa harus bulat, tidak mudah putus asa, dan di dalam pikirannya harus tertanam sukses karena usaha, bukan karena nasib. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang mempunyai need for achievement, motivasi berprestasi yang tinggi itu, dia selalu berorientasi kepada pusat keunggulan. Artinya dia ingin selalu yang terbaik, ingin selalu dia yang terpintar, ingin selalu dia tugas-tugasnya yang unggul, yang sempurna. Kemudian merasa puas dan senang bila sudah belajar, bukan mengejar nilai. Kalau hanya untuk mengejar nilai, maka pembelajaran daring pun akan dilakukan oleh si pembelajar atau peserta didik ala kadarnya saja. Motivasi internal sangat diutamakan karena perilaku si pembelajar sulit diawasi oleh guru dan juga termasuk orang tua. Mungkin siswa itu siap di depan komputer atau di depan smartphone-nya, tetapi tidak mengikuti pembelajaran atau malah menonton HP yang lain, atau dia malah main games karena mungkin videonya tidak dipasangnya sehingga tidak dapat terlihat oleh guru. Saya pikir pengawasan melalui daring, pembelajaran daring tentu lebih sulit, karena bayangkan 20-30 orang, akan dapatkah kita amati di layar komputer atau di layar laptop? Sulit, karena karena guru atau dosen akan lebih konsentrasi kepada materi yang akan ditayangkannya. Selanjutnya, apa solusi pembelajaran berbasiskan daring agar hasilnya juga maksimal? Pertama, karena kendala utama tadi adalah jaringan internet, maka pemerintah memang harus mengusahakan jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh peserta didik di seluruh Nusantara ini, mulai dari kota sampai ke desa.
guru mau meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, terutama pengetahuan tentang IT. Kalau guru tidak mau meningkatkan keterampilannya, tentu pembelajaran ini dilakukan ala kadarnya, dilakukan hanya untuk melunasi pertanyaan dari kepala sekolah bagi guru-guru. Kemudian perlu inovasi pembelajaran daring, jadi supaya siswa tidak bosan, mungkin tugas-tugasnya bervariasi, cara penyampaiannya pun bervariasi, sehingga siswa tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian beri umpan balik tugas-tugas siswa harus diperiksa. Sebagian guru melakukan, tapi sebagian guru tidak melakukan. Hanya tidak dibacanya, di parafnya lah tugas anak-anak yang diantar sekali 3 hari atau yang diantar sekali seminggu itu. Memang perlu kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Beberapa sekolah yang menjemput tugas adalah orang tua ke sekolah, anak-anak yang akan mengerjakan tugas di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.